Bab 121, Petugas. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Chen Ning menatap wanita muda cantik yang berlutut di hadapannya dan berkata, Zhang Su. Bangun, aku ingin melihat kondisi situ. Berlutut saja tidak akan membantu. Zhang Su segera berdiri mendengar perkataan Chen Ning, dan dia menunggu Chen Ning. Chen Ning berjalan mendekati situ di depan mata semua orang. Alisnya berkerut erat setelah memeriksa tubuh situ dengan saksama. Dia ragu sejenak dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya, lukanya terlalu serius. Pembukaannya terlalu dalam. Jika ada dokter spesialis yang dapat melakukan operasi, mungkin dia bisa hidup. Kalau tidak, satu-satunya jalannya adalah kematian. Kamu hanya bisa berduka. Mata Zhang Su berkilat putus asa. Sekali lagi dia berlutut di hadapan Chen Ning dan memohon dengan kesakitan, tidak mungkin. Situ tidak boleh mati. Aku mohon padamu, Paman, aku mohon padamu untuk menyelamatkan situ. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan situ. Aku akan melakukan apa saja. Gadis muda yang berdiri di samping Zhang Su juga berlutut di hadapan Chen Ning dan memohon, Wali Kota. Aku mohon padamu, selamatkan ayahku. Maafkan aku, lukanya, aku tidak mampu. Chen Ning menggelengkan kepalanya. Bahkan sebelum ZAG, Chen Ning tidak akan bisa menyembuhkan luka situ. Jangankan soal kekurangan obat setelah ZAG dimulai. Zhang Su dan putrinya Chen Miao mendengar apa yang dikatakan, dan tidak bisa menahan air mata untuk keluar. Rumah itu dipenuhi dengan suasana tanpa harapan. Bagi keluarga ini, tulang punggung mereka yang sekarat berarti keluarga itu menghadapi kehancuran. Zhang Su dan Chen Miao adalah dua wanita cantik di desa itu. Beberapa pria menginginkan mereka, tetapi mereka dilindungi oleh pemburu nomor satu situ, membuat para pria itu tidak berani membuat masalah. Jika situ mati, pasti akan ada beberapa pria yang datang. Bahkan jika mereka tidak menggunakan kekerasan, agar tetap hidup, Zhang Su dan Chen Miao hanya bisa menyerahkan tubuh mereka. Biar aku coba, sebuah suara terdengar dari samping, dan itu menarik perhatian semua orang. Zhang Su dan Chen Miao menatap Yue Zong. Mereka melihat secercah harapan dalam keputusasaan mereka. Yue Zong berjalan mendekat dan memeriksa situ dengan saksama sambil diawasi oleh mata penuh harap dari Zhang Su dan Chen Miao. Ia mendapati situ hanya memiliki luka fatal di perutnya. Luka-luka lainnya tidak terlalu serius. Zhang Su dan Chen Miao berjalan ke sisi Yue Zong dan dengan gugup menatap ekspresi Yue Zong. Yue Zong berkata kepada Chen Miao, ambil semangkuk air hangat yang telah direbus. Chen Miao segera pergi ke dapur tanpa berkata apa-apa. Zhang Su bertanya dengan sedikit khawatir, Dokter, apakah suamiku bisa diselamatkan? Yue Zong berbalik dan berkata dengan patuh, aku tidak tahu. Aku hanya memiliki kepastian 50%. Tetapi jika aku tidak mencoba dan menyelamatkannya, dia pasti akan mati. Jika kamu tidak ingin aku mencoba, atau kamu tidak percaya padaku, maka katakan sesuatu sekarang. Zhang Su menggigit bibirnya dan berkata, selamatkan dia. Aku mohon padamu, selamatkan dia. Selama kau menyelamatkan situ, bagaimanapun kau menginginkanku, aku berjanji padamu. Rumah Zhang Su sudah kehabisan makanan. Satu-satunya yang dimilikinya adalah tubuhnya yang ramping dan anggun. Untuk menyelamatkan suaminya, dia benar-benar akan melakukan apa saja. Dia bersedia menawarkan tubuhnya jika Yue Zong menginginkannya. Suaminya hanya harus bisa bertahan hidup. Yue Zong menatap Zhang Su tanpa memperhatikannya dan berjanji, ya. Zhang Su benar-benar wanita muda yang cantik dan anggun. Namun masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan wanita-wanita cantik seperti Lu Wen, Chen Yao, Ji Qingwu, dan Guo Yu. Yue Zong memiliki 20 wanita cantik di bawah lingkup pengaruhnya yang dapat dibandingkan dengan Zhang Su, bahkan di atas Zhang Su. Yue Zong tidak memiliki ide-ide aneh terhadapnya. Hati Zhang Su sedikit rileks melihat bahwa Yue Zong tidak memperhatikan janjinya. Dan pada saat yang sama dia tidak melakukan sesuatu yang aneh. Bagaimanapun, sebagian besar pria di desa tidak akan mampu menahan pesonanya. Chen Miao dengan cepat membawa semangkuk air. Yue Zong mengambil 3 bunga penyelamat dari tasnya. Setelah menghancurkannya, dia akhirnya mencampurnya dengan air untuk membuat obat cair, dan kemudian mengoleskan obat tersebut ke luka. Dia juga meminum 2 pil penghilang rasa sakit dan antibiotik dan memaksa situ untuk menelannya. Di bawah pengaruh bunga penyelamat, luka situ mulai perlahan sembuh sementara semua orang menyaksikan.
Tidak ada lagi darah yang mengalir. Situ yang semula tidak sadar dan berjuang perlahan pulih dan tenang dari obatnya. Bagus, aku hanya bisa melakukan sampai tingkat ini. Hidup atau mati akan tergantung pada kemauannya. Besok aku akan datang memberikan lebih banyak obat dan... Ayo pergi wali kota Chen, aku lelah. Selesai dengan semuanya, Yue Zong berdiri dan berjalan ke Chen Ning. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak akan ada gunanya tinggal di sini. Chen Ning menatap Yue Zong saat ini. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak pernah menyangka Yue Zong bisa membawa obat ajaib seperti itu, dan itu menambah lapisan rasa hormat dan ketakutan. Mata rumit Zhang Su dan Chen Miao menyaksikan Yue Zong dan Chen Ning kembali ke rumah wali kota. Begitu Yue Zong tiba di villa, dia tertidur lelap. Dia berjuang sepanjang hari, dan itu menghabiskan banyak waktu. Dan dia juga menderita cedera yang sangat serius. Dia hanya bisa bertahan karena jauh lebih kuat dari orang biasa, mengonsumsi sejumlah besar manik-manik merah darah, dan obat bunga penyelamat nyawa. White Bones dan Greeny ditempatkan di sebuah ruangan tidak jauh dari Yue Zong. Mereka bisa bergegas jika ada gangguan. Yue Zong tidak tidur lama. Pintu kamarnya didorong pelan terbuka, dan sesosok tubuh berjalan ke tempat tidur Yue Zong. Terdengar suara gemerisik pakaian jatuh, diikuti oleh harta karun harum yang masuk ke tempat tidurnya. Dia terbangun kaget begitu tubuh yang lembut dan halus itu masuk ke tempat tidurnya. Dia tersentak karena refleks, mencengkeram leher tubuh yang lembut itu, dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" "Aku Chen Miao, wali kota memintaku untuk berbaring dan merawatmu." Tubuh lembut Chen Miao agak gemetar ketakutan saat dia berbicara kepada Yue Zong. Yue Zong akhirnya mengendurkan cengkeramannya di leher Chen Miao. Dia dengan hati-hati mengamati gadis telanjang asteris di hadapannya di tempat tidurnya. TL, asteris-asteris dalam bentuk mentah. Dia memakai kuncir. Kulitnya putih dan lembut, penuh elastisitas, dan dia memiliki wajah mungil yang cantik dan lembut. Meskipun tubuhnya tidak sebagus Lu Wen dan Guo Yu, perkembangannya tidak buruk. Dua sanggul kecilnya dipenuhi elastisitas muda. Dia adalah nona kecil yang lembut dan cantik. Yue Zong menatap nona muda yang penuh dengan kemudaan dan energi ini, dan hatinya sedikit bergetar. "Apakah kamu tahu apa artinya berbaring dan memperhatikan?" "Aku tahu, itu berarti menemanimu dan melakukan sesuatu." Pipinya memerah, dia ragu sejenak lalu dengan berani menatap langsung ke arah Yue Zong. Yue Zong ragu sejenak dan berkata perlahan, "Tapi aku sudah punya seorang wanita." Meskipun Chen Miao sangat cantik dan penuh kehidupan, tetapi dia tidak cukup menawan untuk membuat Yue Zong tergila-gila. Dia juga tidak ingin membuatnya hamil dan membuatnya menyesal seumur hidup. Chen Miao mendengar kata-kata Yue Zong, dan matanya sedikit gelap. Tetapi, dia masih menatap Yue Zong dan berkata perlahan, "Tidak masalah. Hari ini aku dengan sukarela datang ke sini untuk membalas budimu, berterima kasih karena telah menyelamatkan ayahku. Kamu menyelamatkannya, jadi kamu menyelamatkan keluarga kita. Aku tidak punya apapun untuk membalas budimu. Aku hanya memiliki tubuh yang murni ini. Aku ingin kamu mengambilnya. Setelah malam ini, jika kamu suka, aku akan mengikutimu dan menjadi kekasihmu. Jika kamu tidak menginginkanku maka tidak masalah. Aku akan pergi diam-diam." Yue Zong menatap Chen Miao, kata-kata gadis muda yang cantik itu penuh energi. Hatinya sedikit tergerak. Gadis muda yang cantik dan murni ini membuat jantungnya berdebar kencang. Dia membawa Chen Miao ke pelukannya, dan aroma gadis muda yang sehat itu meresap ke hidungnya. Hari ini Yue Zong berhasil menyelamatkan nyawa orang bernama Chen Situ. Chen Situ adalah pemburu terhebat di desa. Setelah ZAG, Chen Situ dan Chen Ning sama-sama mengambil alih tugas membersihkan zombie di desa. Jika bukan karena Chen Situ, desa keluarga Chen tidak akan memiliki banyak orang yang selamat. Wajah Chen Miao langsung memerah saat dipeluk Yue Zong. Meskipun dia banyak bicara, saat waktunya tiba dia sedikit takut dan penuh harap. Yue Zong ingin bergerak sedikit, hanya dengan gerakan kecil itu, dada kanannya terasa nyeri. Tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya. Yue Zong dengan lembut mencium kening Chen Miao, lalu membaringkannya di sisi kanannya. Dia memejamkan mata dan pergi tidur. "Tidurlah. Aku lelah hari ini." Ya, hati Chen Miao sedikit rileks, dan dia agak kecewa saat dia berbaring diam di samping Yue Zong. Pagi-pagi sekali di hari kedua, Yue Zong membawa Chen Miao ke ruang tamu Chen Ning.
Anggota keluarga Chen Ning melihat Chen Miao berdiri di samping Yue Zong. Mata mereka semua memancarkan cahaya aneh. Chen Miao berdiri dengan sedikit malu di samping Yue Zong. Dalam hatinya, dia sudah tidur di ranjang yang sama dengan Yue Zong, jadi dia adalah wanita Yue Zong. Yue Zong mengeluarkan 2 kotak susu dari tasnya, 2 potong kue, lalu memberikan setengahnya kepada Chen Miao di bawah tatapan iri dan kagum keluarga Chen Ning. Susu dan kue sudah menjadi barang mewah di zaman Z. Tidak seorang pun di seluruh desa keluarga Chen memiliki barang-barang ini. Chen Miao minum susu dan menggigit kue, wajahnya penuh kegembiraan. Di dunia seperti ini, bisa makan sampai kenyang sudah menjadi harapan yang sia-sia. Chen Miao secara pribadi melihat teman-teman sekelasnya menjual malam pertama mereka untuk sepotong kue jagung. Saat ini dia bisa makan makanan enak ini, dia tidak tahu berapa kali lebih bahagianya dia daripada yang lain. Bagaimana dengan pemandu? Selesai makan, Yue Zong langsung bertanya pada Chen Ning. Desa Kuda Batu adalah markasnya. Dia tidak tahu apakah markas korban kota Longhai adalah teman atau musuh di selatan, menatap mereka dengan mata iri. Dia sangat khawatir tentang keselamatan desa Kuda Batu. Ini adalah pemandu. Yue Zong, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini putraku Chen Wang. Keempat lainnya adalah Chen Nian, Niu Chao, Zhao Xing, dan Su Nyai. Chen Ning memanggil lebih dari 5 orang dan memperkenalkan mereka. TL, mereka semua tampaknya bagian dari keluarga Chen, jadi saya menulis mereka sebagai nama depan. Chen Wang dan yang lainnya adalah pemuda kuat dari desa keluarga Chen. Mereka semua membawa parang besar, tombak, busur silang, dan senjata dingin lainnya di punggung mereka. Yue Zong menatap Chen Ning dan berkata, saya tahu. Saya ingin Anda mengawasi keluarga Chen Miao. Saya akan segera mengirim orang untuk menjemput Anda. Chen Ning memanggil Yue Zong Kapten Yue, tentu saja melahirkan ide untuk menyerahkan dirinya ke tangan Yue Zong. Jika Yue Zong dapat kembali ke desa kuda batu dan mengirim orang kembali, dia akan membawa orang-orangnya untuk bergabung dengan Yue Zong. Chen Ning berkata, iya. Yue Zong tidak ragu-ragu. Dia membawa Chen Wang dan yang lainnya ke arah desa keluarga Zhang. Tulang putih dan Grini yang selalu diam mengikuti di sisi Yue Zong. Chen Miao melihat gambar belakang Yue Zong yang pergi. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada yang keluar. Ayahnya masih di sini memulihkan diri di tempat tidur. Dia tidak bisa mengikuti bersama Yue Zong. Kapten Yue, itu adalah desa keluarga Zhang. Chen Wang menunjuk ke sebuah bangunan berubin. Bagi Yue Zong, bangunan itu tampak sedikit lebih makmur daripada desa keluarga Chen. Chen Wang memandang desa keluarga Zhang dengan sedikit ketakutan dan berkata, desa keluarga Zhang dan desa kita tidak sama. Desa mereka besar dengan lebih dari 300 orang. Setelah zaman Z, sebagian besar dari 300 orang itu berubah menjadi monster pemakan manusia. Di antara monster pemakan manusia itu ada beberapa yang sangat cepat, mereka dapat dibandingkan dengan serigala liar di pegunungan. Desa keluarga Chen adalah desa kecil, relatif tertutup. Mereka belum pernah mendengar film dan permainan seperti Resident Evil. Karena itu mereka menyebut zombie sebagai monster pemakan manusia. Setelah kehabisan makanan, desa keluarga Chen sudah berpikir untuk menjarah desa keluarga Zhang. Hanya saja, mereka benar-benar dikalahkan oleh zombie S1 yang berevolusi. Jika S1 tidak berhenti untuk memakan makanan segar, tidak seorang pun dari regu pencari akan lolos. Ikuti aku. Yue Zong menatap desa keluarga Zhang, dan berbicara dengan jelas. Dia membawa White Bones dan Grini menuju desa. 300 zombie sudah berada di bawah mereka, bahkan jika tubuhnya terluka. Maju, melihat Yue Zong menusuk ke arah desa keluarga Zhang, Chen Wang dan pemuda lainnya dipenuhi dengan semangat jantan, dan mereka mengikuti dari dekat di belakang Yue Zong. Tiba di pintu masuk desa, Yue Zong meraih tasnya dan meraba-raba pistol tipe 54, dan dia melepaskan tembakan ke desa. Sebuah tembakan meledak, semua zombie yang tidak bergerak menoleh, dan mereka mulai terhuyung-huyung menuju lokasi mereka. Ada 3 zombie tipe kelincahan S1 yang bergegas keluar dari desa menuju Yue Zong. Chen Wang melihat 3 zombie S1 berlari keluar dari desa, dan ekspresinya menjadi sangat pucat. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berkata kepada Yue Zong, Kapten Yue. Mereka adalah monster pemakan manusia yang cepat. Chen Wang adalah anggota tim pencari asli. Dia secara pribadi telah melihat S1 membunuh 3 anggota timnya. 1 orang dimakan di tempat,
dan 2 lainnya ditebas. Mereka terinfeksi dan menjadi zombie. Suara ratapan dari orang yang dimakan masih menghantui Chen Wang. Raut wajah Chen Yan, Niu Chao, Zhao Xing, dan Sunye semuanya berubah saat melihat S1. Mereka praktis ingin berbalik dan melarikan diri. Habisi mereka, White Bones. Yue Zong melihat 3 zombie S1 bergegas mendekat, dan dia memerintahkan White Bones. Pada level White Bones saat ini, dia dapat dengan mudah menjatuhkan 3 S1. Menerima perintah Yue Zong, mata White Bones berkilat dengan api iblis. Melaju cepat ke depan, ia menyerbu seperti seorang jenderal yang membawa bendera pertempuran menuju 3 S1. White Bones menembakkan kekuatannya dari jarak 100 meter, menyerbu dalam beberapa detik. Ia menebas kapak, memotong S1 di pinggang. Usus hitam, organ, dan darah kotor berceceran ke tanah. Tanpa berhenti untuk beristirahat, White Bones terus menyerbu ke depan. Ia berlari ke 2 S1 yang tersisa dan melambaikan kapaknya, seperti angin puyuh, kapak itu membuat kepala 2 S1 yang tersisa beterbangan. Chen Wang dan yang lainnya menyaksikan pembantaian S1 oleh White Bones dengan linglung. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Regu pencari dihancurkan oleh monster pemakan manusia, namun mereka dengan mudah dibantai seperti anak ayam kecil di tangan White Bones. Ini adalah sesuatu yang untuk sementara tidak dapat mereka terima. Chen Wang menatap White Bones dengan sedikit bersemangat dan bertanya kepada Yue Zong, Kapten Yue. Siapa orang itu? Sangat parah. Chen Wang sudah tahu bahwa White Bones itu parah sejak ia menghabisi 2 penjaga desa keluarga Chen, tetapi ia tidak menganggapnya sehebat itu. Namanya White Bones. Ayo, kata Yue Zong dengan lesu. Ia mengambil koin kehidupan dan kotak harta karun putih yang dijatuhkan oleh 3 S1, lalu ia melangkah lebar ke desa keluarga Zhang. Barang yang dijatuhkan oleh zombie tingkat rendah menjadi semakin langka seiring berjalannya waktu. Chen Wang dan yang lainnya memperhatikan Yue Zong dari belakang meskipun agak menakutkan, tetapi mereka tetap mengikuti di belakang. Semua zombie di desa keluarga Zhang mulai keluar pada saat ini, dan mereka membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa ratus zombie. Begitu banyak monster pemakan manusia. Chen Wang dan pemuda lainnya sejenak dengan penuh semangat mengikuti Yue Zong. Tetapi melihat ratusan zombie, ekspresi mereka menjadi sangat pucat, dan mereka tidak dapat menahan kaki mereka agar tidak gemetar. Kekuatan penindasan antara satu zombie dan ratusan zombie benar-benar berbeda. Zombie sebanyak itu dapat menghancurkan desa keluarga Chen sepenuhnya, jangankan hanya ada 6 dari mereka. Yue Zong melihat ke arah kelompok zombie yang mendekati mereka. Dia mengangkat senjatanya, dan kepala zombie sekitar 70 meter jauhnya menerima beberapa lubang berdarah, lalu jatuh tak berdaya ke tanah. White Bones berubah menjadi dewa pembantai yang ganas. Ia menembak ke beberapa zombie dan terus-menerus melambaikan kapaknya seperti angin puyuh. Semua zombie yang ditelan oleh angin puyuh itu kepalanya terpental, atau tubuh mereka terpotong menjadi 2 bagian. Jalan yang dilaluinya menimbulkan hujan kepala dan anggota tubuh yang mengerikan. Yue Zong mengikuti di belakang White Bones, kedua matanya tidak terganggu. Dia memegang pistol tipe 54 dan dengan santai menembak kepala para zombie yang berkeliaran satu persatu. Mata Grini bersinar dengan cahaya yang ganas saat melihat para zombie. Dia mengepakkan sayapnya dan menghentakkan kedua kakinya, bergegas maju. Begitu mencapai kelompok zombie, paruhnya yang tajam mematuk seperti kilat, dengan mudah memecahkan tengkorak zombie. Para zombie berputar-putar, Grini mengepakkan sayapnya, dan segera mengirim mereka terbang. Meskipun Grini hanya seekor burung muda, tetapi dia adalah binatang yang bermutasi, dan keganasannya tidak tertandingi. Para zombie bahkan tidak bisa menebas bulu luarnya. Yue Zong, White Bones, dan Grini benar-benar kelompok yang ganas tanpa tanding. Para zombie dibersihkan oleh mereka segera setelah mereka memblokir jalan yang berputar-putar. Yue Zong membawa Chen Wang dan yang lainnya melewati tumpukan mayat. Mereka dengan mudah menyingkirkan para zombie yang menghalangi jalan, dan mereka dengan mudah mulai bergerak keluar dari desa keluarga Zhang. Ekspresi Chen Wang dan yang lainnya tampak gembira dan seperti sedang melamun setelah meninggalkan desa keluarga Zhang. Bagaimana mungkin mereka berani percaya bahwa kota yang dipertahankan oleh ratusan zombie itu dapat dengan mudah ditembus oleh Yue Zong dan teman-temannya? Sangat kejam. Chen Wang menatap Yue Zong dari belakang, dan matanya berkilat penuh kekaguman dan rasa hormat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang galak seperti Yue Zong.
Awalnya dia tidak terima dilemparkan ke Yue Zong oleh ayahnya, tetapi sekarang, semua ketidakpatuhan itu benar-benar lenyap. Yue Zong hanya menerobos desa, dia tidak sepenuhnya menyingkirkannya. Masih ada beberapa zombie yang tersisa di desa itu setelah dia pergi. Zombie-zombie itu dapat bertindak sebagai pelindung alami, membuat orang luar tidak dapat memasuki desa keluarga Chen. Ada 30 pemburu muda dan kuat di antara lusinan orang di desa keluarga Chen. Setelah menjalani sedikit pelatihan dan pertempuran yang sebenarnya, mereka dapat menjadi prajurit elit. Di bawah bimbingan Chen Wang, Yue Zong melewati jurang Mudfish. Mereka melewati beberapa jalan kecil hingga akhirnya tiba di jalan semen. Sambil berjalan, Yue Zong bertanya pada Chen Wang di sampingnya, seberapa jauh untuk mencapai desa Kuda Batu. Seharusnya masih 5 kilometer. Chen Wang memperkirakan lalu berkata pada Yue Zong. Yue Zong memeriksa sekelilingnya lalu terus maju. Pada saat ini, sebuah tembakan datang dari jalan samping. Alis Yue Zong berkerut. Dia melihat ke arah itu dan bertanya, apa yang ada di sana? Chen Wang melihat dan berkata, sisi itu adalah desa tebing besar. Desa Kuda Batu tidak jauh melewati desa tebing besar. Mari kita lihat. Yue Zong segera berjalan menuju ke arah suara tembakan. Yue Zong melihat sebuah bus, sebuah Hummer, dan sebuah jeep berjuang maju di antara kerumunan ratusan zombie di pintu masuk desa tebing besar. Bus, Hummer, dan jeep adalah kendaraan yang dapat dengan mudah membuat zombie terbang. Namun, kerumunan zombie itu terlalu besar. Ketiga kendaraan besar itu terperangkap dalam kerumunan itu, dan mereka tidak dapat bergerak. Ada setumpuk zombie yang terguling di belakang mereka, tetapi sejumlah besar zombie masih berputar-putar sambil mengepakkan tangan mereka di pintu. Kendaraan-kendaraan itu mulai bergoyang karena tertabrak oleh mayat-mayat, dan kecepatan gerak mereka menjadi sangat lambat. Jika tidak ada yang membantu, para penyintas di ketiga kendaraan itu akan berakhir dikepung, dicabik-cabik, dan kemudian dikunyah. Yue Zong melihat pemandangan itu, lalu dia berkata kepada Chen Wang dan yang lainnya, kalian tunggu di sini. Aku akan pergi menyelamatkan mereka. Chen Wang dan 5 orang lainnya saling memandang, lalu mengangguk. Menyerang zombie dengan kekuatan mereka hanya akan menjadi jalan menuju kematian. Yue Zong melangkah menuju kerumunan zombie. Dia mengangkat senjatanya setelah tiba dalam jarak 100 meter, lalu dia menembakkan peluru di antara alis seorang zombie. Mendengar suara tembakan, mereka merasakan seseorang. Kelompok yang mengelilingi ketiga kendaraan itu langsung mulai bergoyang ke arah Yue Zong. Bawa mereka keluar, perintah Yue Zong kepada White Bones dan Greeny di sampingnya. White Bones dan Greeny menerima perintah itu, dan mereka segera bergegas menuju kerumunan zombie. White Bones dan Greeny menyerbu ke arah kelompok zombie, dan langsung menciptakan badai darah. Tidak ada zombie yang dapat menghentikan kapak White Bones dan patukan Greeny. Zombie biasa yang bergerak lambat dibantai berkat kerja sama keduanya. Kelompok zombie yang mengelilingi ketiga kendaraan itu langsung bergerak ke arah White Bones dan Greeny setelah merasakan aktivitas itu. Tekanan pada kendaraan itu pun berkurang drastis. Ketiga kendaraan itu mendapat sedikit ruang gerak, dan mereka langsung menggunakan tenaga kuda maksimal untuk menyerbu keluar dari kerumunan zombie, membuat zombie-zombie itu terbang satu demi satu. Ketiga kendaraan itu melaju maju tanpa mengurangi kecepatan. Sepanjang jalan, mereka dengan kejam menyerang puluhan zombie dalam proses melawan White Bones. White Bones yang memegang kapaknya juga tidak dapat menghentikan bus itu. Ia terpental bersama 6 zombie lainnya ke samping. Mobil Hummer itu juga dengan kejam menyerang Greeny yang sedang bertarung di jalan raya. Greeny menjerit saat tertabrak truk, dan terpental ke samping. Greeny melihat pemandangan itu, kedua mata Yue Zong menjadi merah, dan dia meraung. Yue Zong tidak pernah mengira orang-orang yang dia selamatkan akan begitu kejam. Untuk melarikan diri sedikit lebih cepat, mereka tiba-tiba menyerang dan menerbangkan orang-orang yang menyelamatkan mereka. Mereka tidak berhenti setelah menerbangkan Greeny dan White Bones. Ketiga kendaraan itu buru-buru melarikan diri di jalan, dan pada saat yang sama mereka dengan kejam menyerang ke arah tengah jalan tempat Yue Zong berdiri. Sekelompok sampah. Yue Zong marah dalam hatinya. Dia mengangkat satu jari dan menunjuk. Mantra sihir dimulai, dan bola api meledak ke roda bus. Ada ledakan keras. Bus itu terbanting ke samping dalam api, bertabrakan ke sisi jalan. Dua kendaraan lainnya bahkan lebih ganas menyerang Yue Zong. Mata Yue Zong bersinar dengan cahaya dingin. Dia mulai bergerak menggunakan kecepatan level tingginya,
Sedikit menggeser tubuhnya, dia melewati kedua kendaraan itu seperti iblis. Tepat pada saat kedua kendaraan itu mendekat, Yue Zong memulai keterampilan seni ketakutannya. Semangat yang sangat mengagumkan menyelimuti segalanya dalam jarak 10 meter. Hummer dan jeep itu diserap dalam keterampilan seni ketakutan, dan pengemudi di dalamnya kehilangan indera persepsi mereka karena takut, menabrak kedua sisi jalan. Yue Zong tidak berhenti untuk melihat para penyintas di dalam kendaraan. Dia buru-buru berlari ke arah Greenie. 3 zombie berkeliaran di depan Yue Zong menghalangi jalannya. Dia mengeluarkan pedang tang imitasi, dan tebasan demi tebasan dia dengan mudah memenggal kepala mereka. Yue Zong datang ke sisi Greenie, hanya melihat mata elang hijau muda itu memperlihatkan sedikit rasa sakit. Greenie mengepakkan sayapnya dan berjuang, tetapi tidak bisa berdiri. Elang bulu hijau adalah penguasa langit. Di darat, ia hanya bisa menggertak zombie biasa. Greenie juga elang muda, tubuhnya sudah mengalami kerusakan berat setelah ditabrak Hummer. Yue Zong sudah naik level hingga 26, tetapi jika ia ditabrak Hummer, ia juga akan menerima cedera serius. Yue Zong mengambil bunga penyelamat dan campuran air dari tasnya dan menyuruh Greenie meminumnya. Greenie akhirnya tenang setelah menelan obat bunga penyelamat, tetapi ia masih tidak berdiri. Jelas ia menderita cedera serius. Di sisi lain, White Bones berdiri dari tempat ia terbang seolah tidak terjadi apa-apa. White Bones kembali membantai zombie di sekitarnya tanpa sedikit pun perubahan. Ia adalah organisme yang tidak bisa mati kecuali tengkoraknya dihancurkan. Api roh di dalam tengkoraknya harus dihancurkan, jika tidak, ia praktis tidak bisa mati. Meskipun White Bones ganas, dan ia terus-menerus memenggal kepala zombie, dengan kehilangan kemampuan tempur penting Greenie, ia masih dikepung oleh ratusan zombie yang tersisa. Selain itu, gerombolan zombie lain yang berjumlah lebih dari 100 orang berjalan menuju Yue Zong. Sepertinya aku harus bertarung untuk hidupku hari ini. Yue Zong memegang pedang tang imitasi, dan alisnya sedikit berkerut. Menghindari 2 kendaraan berkecepatan tinggi tadi membuat kondisinya semakin buruk. Luka Yue Zong terasa sedikit sakit. Sulit untuk mengatakan seberapa sakitnya pertarungan tingkat tinggi itu. Namun pada saat-saat terakhir, dia tidak ingin meninggalkan Greenie. Setelah Greenie tumbuh dewasa, itu pasti akan menjadi kartu truf bagi Yue Zong. Chen Wang dan yang lainnya memperhatikan Yue Zong berjalan menuju gerombolan zombie. Mereka saling memandang dengan tidak percaya. Jika itu adalah puluhan zombie, mereka akan bergegas ke sisi Yue Zong dan bertarung. Namun, bau busuk yang keluar dari mayat-mayat yang membusuk dari 100 zombie lebih membawa kekuatan yang mengerikan. Yang membuat orang-orang itu terlalu takut untuk bergerak. Seorang pemuda kekar berusia sekitar 26 atau 27 tahun bergegas menuju Chen Wang dan bertanya, "Chen Wang, apa yang harus kita lakukan?" Chen Wang menatap Yue Zong yang memegang pedang tang imitasi yang menghadapi 100 zombie dan ragu-ragu sejenak. Meskipun dia agak menghormati Yue Zong, dia tidak bisa masuk ke kerumunan zombie dan mempertaruhkan nyawanya demi Yue Zong. Pada saat ini, terdengar gemuruh mesin. Sebuah kendaraan tempur infanteri dan sebuah jeep militer datang ke arah mereka. Liu Yan melihat Yue Zong dari jauh di dalam kendaraan tempur infanteri. Dia berteriak dengan gembira, "Kapten Yue! Itu Kapten Yue! Cepat pergi! Cepat ke sana!" Atas desakan Liu Yan, kendaraan tempur infanteri dan jeep militer itu membentuk iring-iringan mobil kecil dan dengan cepat melaju ke arah Yue Zong. Senapan mesin tipe 86, 7,62 mm itu melepaskan tembakan dengan liar. Ia membentuk tabir peluru yang menebas zombie-zombie seperti panen gandum. Beberapa peluru mengenai kepala zombie secara langsung, membuat tengkorak mereka beterbangan. 5 orang bawahan langsung Yue Zong yang merupakan evolver melompat keluar dari kendaraan tempur infanteri. Mereka memegang pedang tang imitasi dan mengejar zombie-zombie yang tertembak ke tanah. Begitu mereka memasuki kerumunan zombie, mereka bertarung mempertaruhkan nyawa mereka untuk menebas zombie-zombie biasa. Selain 5 orang bawahan langsung yang merupakan evolver, 5 orang prajurit terlatih yang telah diserap Yue Zong dari kota Longhai juga maju ke depan. Para prajurit profesional itu tidak sama dengan para bawahan yang merupakan evolver Yue Zong. Mereka dengan terampil memegang senapan mereka dan terus-menerus melepaskan tembakan ke kepala, meledakkan tengkorak zombie demi zombie. Kelima orang bawahan dan 5 orang prajurit profesional itu adalah elit para pembunuh zombie. Dengan menambahkan unit tempur ke White Bones, para zombie biasa itu tidak memiliki kesempatan.
Mereka benar-benar musnah dalam waktu singkat. Ketika pertempuran berakhir, Liu Yan datang ke sisi Yue Zong, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan, Kapten Yue. Seperti yang diharapkan, Anda baik-baik saja. Yue Zong menunjuk ketiga kendaraan dan memerintahkan Liu Yan dengan suara yang dalam, tangkap orang-orang itu dan bawa mereka kepadaku. Ya, Liu Yan menjawab. Dia membawa orang-orang ke tiga kendaraan dan menangkap mereka semua. Para korban selamat di tiga kendaraan itu segera ditarik keluar, ditahan, dan dibawa ke hadapan Yue Zong oleh Liu Yan. Yue Zong dengan paksa menahan amarah di dalam. Dia dengan hati-hati memeriksa para korban selamat yang ditahan yang menggigit tangan yang memberi makan. Total ada 25 korban selamat yang ditahan, 14 laki-laki dan 11 perempuan. Di antara para perempuan itu ada satu yang berusia 21 atau 22 tahun. Dia mengenakan gaun putih, sosoknya berkembang dengan baik, dengan sepasang kaki yang indah, dan penampilan yang sangat halus. Pada saat yang sama dia memiliki temperamen yang percaya diri dan anggun yang cantik dan menyentuh hingga ekstrim. Semua bawahan Yue Zong sering mencuri pandang padanya. Mengingat sebelum ZAG, tipe wanita ini akan menjadi kecantikan kelas atas. Setelah ZAG, beberapa wanita cantik telah dirusak oleh laki-laki. Temperamen mereka telah rusak dan tersebar. Tipe wanita dengan kepercayaan diri dan keanggunan seperti ini adalah pemandangan yang sangat langka. Sial, tipe orang macam apa kalian? Benar-benar melakukan itu padaku. Apakah kalian tahu siapa aku? Seorang pemuda yang mengenakan semua pakaian bermerek internasional menatap para anggota yang menahannya dan memarahi. Yue Zong berjalan ke arah pemuda itu, dan berkata dengan dingin, "Oh, aku ingin tahu, siapa kamu?" Seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata yang memiliki aura seorang pejabat pemerintah berjalan ke arah Yue Zong. Dia dengan birokratis berkata, "Kawan muda, siapa pemimpinmu? Biarkan dia datang menemuiku. Aku adalah wakil wali kota Longhai, Li Yuan. Orang ini adalah Ma Ming, putra menteri dari Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional." Li Yuan melihat kelompok Yue Zong memiliki IFV. Hanya militer yang dapat memiliki senjata jenis ini. Selain itu, Yue Zong kekurangan barang dan perbekalan. Para prajurit itu juga semua mengenakan pakaian militer, jadi dia ingin menemukan pemimpin Yue Zong. Ma Ming menatap Yue Zong dan berpura-pura berkata, "Apakah kamu tahu siapa aku? Karena kamu tahu, buat orang-orangmu melindungiku dan pergi ke pangkalan kota Longhai." Yue Zong menatap Ma Ming, generasi kedua orang kaya ini. Dia menatap kelompok yang selamat dan dengan dingin berkata-kata demi kata, "Siapa yang baru saja memberi perintah untuk memukul orang dan hewan peliharaanku?" Para penyintas yang tersentuh oleh tatapan Yue Zong semua menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Li Yuan mendengar cara bicara Yue Zong dan menjadi kesal. Alisnya berkerut, dan dia berteriak, "Kawan kecil, buat pemimpinmu datang menemuiku." Liu Yan dengan jijik melirik Li Yuan, dan dia dengan bangga berkata kepada Liu Yan, "Pemimpin kami berdiri tepat di hadapanmu." Orang ini, Yue Zong, Kapten Kepala Yue. Semua mata para penyintas tertuju pada Yue Zong. Si cantik kelas atas yang anggun juga dengan penasaran menatap Yue Zong. "Tangkap pengemudi," perintah Yue Zong, dan dua anggota tim menghentikan ketiga pengemudi itu. Yue Zong menyapu ketiganya. Dia berbicara dengan sangat dingin, "Siapa yang menyuruhmu mengemudikan mobil dan menabrak orang-orangku?" Ketiga pengemudi itu menundukkan kepala dan tetap diam. Tradisi negara kita adalah kelonggaran bagi para pengakuan dosa, menundukkan kepala, menolak penindasan, dan kembali ke rumah untuk tahun baru. Siapapun yang menentang tindakan pemerintah sedang mencari kematian. Selanjutnya, di belakang para pengemudi berdiri seorang wakil pemerintah, wakil wali kota Li Yuan, dan putra menteri yang bahkan lebih mengesankan. Tentu saja mereka tidak bisa secara terbuka menjual rekan-rekan mereka. Ma Ming tersenyum dingin memperhatikan ketiga pengemudi yang terdiam itu. Dia kemudian dengan menantang menatap Yue Zong. Yue Zong menunjuk seorang pengemudi, dia berkata dengan sangat dingin, "Bagus sekali. Kamu sangat setia, kamu benar-benar memiliki moral dan integritas. Su Wen, bawakan aku kepalanya. Aku tidak membutuhkan bajingan yang tidak tahu berterima kasih ini." Dua evolver bawahan langsung Yue Zong maju ke depan. Mereka menyeret pengemudi itu keluar dan menekannya ke tanah. Evolver Su Wen maju. Dengan mata dingin, dia memegang pedang tang imitasi dan memenggal kepala pengemudi itu. Darah menyembur keluar dari leher pengemudi itu.
Kepalanya dipenuhi keheranan dengan mata yang sangat besar menggelinding ke tanah. Melihat orang yang masih hidup dipenggal di hadapan mereka, beberapa orang yang selamat menjerit, terutama para wanita. Ma Ming, anak orang kaya generasi kedua itu melihat pengemudi itu dipenggal dan menjadi pucat ketakutan. Cairan kuning menetes dari celana jeansnya ke tanah. Wanita cantik yang anggun dan berwatak baik itu juga takut dan kehilangan warnanya. Seorang pria parubaya di samping Ma Ming memiliki kilatan cahaya dingin di matanya. Dia tiba-tiba bergegas menuju Yue Zong. Dia adalah seorang pengawal yang ditemukan oleh Menteri Ma untuk melindungi putranya yang idiot, dan seorang prajurit pasukan khusus yang sudah pensiun. Dia sangat kuat, dan setidaknya 20 orang telah tewas di tangannya. Yue Zong dengan tenang berdiri diam, hanya menatap dingin ke arah pria parubaya itu. Mata White Bones bersinar dengan api roh saat berdiri di samping Yue Zong. Dia melambaikan kapak seperti angin puyuh dan memotong prajurit yang gesit itu di pinggang. Bagian atas dan bawah tubuh pria parubaya itu terpisah. Darah dan organ-organ tubuh berceceran dari bagian atas tubuh pria itu. Dia masih belum mati, dan bagian atas tubuhnya berjuang dengan susah payah di tengah genangan darah. Yue Zong mengangkat senjatanya dan menembakkan peluru ke otak prajurit pasukan khusus itu, mengakhiri rasa sakitnya. Yue Zong menatap kedua korban selamat yang tersisa dan bertanya dengan dingin, siapa yang menyuruhmu menabrak orang-orangku? Seorang pengemudi ketakutan hingga tak bisa mengendalikan diri, dan menunjuk Ma Ming. Dia berlutut di hadapan Yue Zong dan berulang kali menjulurkan kepalanya ke tanah sambil berkata, itu dia. Dia menyuruh kita menabrak orang-orangmu. Dia bilang dia akan bertanggung jawab setelah menabrak orang-orang. Dia adalah putra seorang pejabat tinggi. Kita tidak bisa tidak mematuhi perintahnya. Jangan bunuh aku. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Aku hanya mendengarkan perintah. Wajah Ma Ming memucat, dan dia memarahi, persetan. Beraninya kau mengkhianatiku. Kau percaya aku tidak akan membunuhmu. Tubuh pengemudi lainnya bergetar saat dia berlutut di hadapan Yue Zong. Dia berteriak dengan suara besar, wakil wali kota Li Yuan menyuruhku menabrak orang-orang. Aku hanya mendengarkan perintah. Aku mohon padamu jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Warna wajah Li Yuan berubah, dan dia berteriak, Zhang Cheng, jangan memfitnah. Li Yuan tidak bisa banyak berubah di persimpangan hidup dan mati ini. Sopir Zhang Cheng menangis dan menunjuk seorang pria lemah dan berkata kepada Yue Zong, Kapten Yue Zong, benar sekali apa yang dikatakan wali kota Li. Ketika saya sedang mengemudi, saya bertanya kepadanya, dia berkata semua tanggung jawab akan menjadi tanggung jawabnya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada Lei Jian. Lei Jian juga mendengarnya. Yue Zong menatap pria kurus dan lemah itu, dan dia dengan dingin berkata, benarkah? Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya kepada saya, maka kalian akan mati bersama. Di bawah ancaman kematian, tubuh Lei Jian menggigil, dia berkata dengan suara gemetar, itu benar. Zhang Chen tidak berbohong, itu perintah wali kota Li. Saya mendengarnya, napas Li Yuan bergetar, dia menatap para penasihatnya dan memarahi, Lei Jian. Anda hal yang tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda lupa siapa yang membantu Anda dipromosikan menjadi direktur? Yue Zong berkata dengan dingin, seret mereka berdua keluar. 4 anggota tim berjalan mendekat dan menyeret Ma Ming dan Li Yuan keluar seperti anjing. Wajah Li Yuan tampak terkejut, dan dia menggeram dengan marah, ini pengkhianatan. Kontrarevolusioner, kalian menyalahgunakan hukuman mati, menentang pemerintah, dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalian adalah musuh Partai Komunis, pemerintah, dan rakyat. Kalian tidak akan memiliki akhir yang baik jika terus seperti ini. Ekspresi Ma Ming menjadi pucat. Tidak mengulangi kesombongannya sebelumnya, dia berteriak, jangan bunuh aku. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Li Yuan dan Ma Ming dibawa maju oleh keempat personel dan ditekan ke tanah. Melihat Li Yuan dan Ma Ming ditarik keluar, wanita cantik dan anggun itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah pria parubaya yang tampak biasa di sampingnya. Mata pria itu terus-menerus bersinar dengan cahaya seperti listrik. Melihat penglihatan wanita cantik itu, pria parubaya itu sedikit dan tak terdengar menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia adalah pasukan khusus elit, dia tidak bisa menyelamatkan Ma Ming yang dikelilingi oleh begitu banyak ahli. White Bones, yang berdiri di samping Yue Zong, membuatnya semakin takut.
Mengingat dia tidak yakin dengan kekuatan kapak White Bones, Yue Zong menoleh dan menatap Chen Wang dan yang lainnya. Dia melemparkan pistol tipe 54 di tangannya ke Chen Wang. Dia menunjuk ke Ma Ming dan memerintahkan, eksekusi dia. Chen Wang meraih pistol tipe 54. Wajahnya berubah menjadi hijau, dan tangannya yang putih tidak bisa berhenti gemetar. Dia telah membunuh zombie, tetapi dia tidak pernah membunuh seseorang. Yue Zong menatap Chen Wang dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Dulu aku berjanji pada ayahmu. Jika dia memasukkan semua penduduk desanya bersamaku, aku akan membiarkannya membentuk unit. Tetapi unit tempur di bawah komandoku harus sepenuhnya mengikuti perintahku. Jangan ikuti perintahku, dan kamu tidak bisa menjadi anggota unit tempur. Kamu bisa menjadi buruh. Jantung Chen Wang bergetar, dan tangannya terus bergetar. Pada saat ini, Zhao Xing melesat maju seperti anak panah dari samping. Dia mengambil pistol dari Chen Wang dan langsung mengarahkannya ke kepala Ma Ming, lalu menarik pelatuknya. Jangan bunuh aku. Ledakan. Ma Ming, generasi kedua yang sombong itu, tertembak di antara kedua alisnya, dan dia jatuh tak bernyawa ke tanah. Zhao Xing menatap Chen Wang dan berteriak, Kakak Chen, apa yang kamu ragukan? Semua sampah ini adalah bajingan yang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu malu. Jika bukan karena Kapten Yue Zong, mereka semua akan menjadi makanan bagi monster pemakan manusia. Yue Zong menyelamatkan mereka, dan mereka masih ingin membunuh Kapten Yue. Orang-orang seperti ini tidak apa-apa untuk dibunuh. Yue Zong menatap Zhao Xing dengan saksama. Ia menemukan bahwa orang ini adalah orang yang pernah datang ke rumah Chen Ning di masa lalu untuk meminta bantuan menyelamatkan Chen Situ. Ia berjalan ke arah Zhao Xing dan menepuk bahunya, bagus sekali. Kau benar-benar melaksanakan perintahku. Mulai sekarang, kau adalah pemimpin tim dari unit kecil ketujuh. Zhao Xing menegakkan dadanya, meskipun ia tidak tahu beratnya pemimpin tim kecil ketujuh itu, tetapi ia merasa sangat terhormat mendapatkan pujian dari Yue Zong. Sepanjang jalan, Zhao Xing sudah benar-benar terkesan dengan sikap Yue Zong. Muda dan impulsif, ia juga sangat marah pada perilaku tidak tahu terima kasih dari kelompok penyintas Ma Ming. Yue Zong mengambil pistol dari tangan Zhao Xing dan berjalan ke arah Li Yuan. Li Yuan menatap Yue Zong dan memohon, jangan bunuh aku. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Kau melakukan kejahatan, mati saja. Penglihatan Yue Zong dingin. Ia meletakkan pistol itu di atas alis Li Yuan, dan membuat lubang berdarah. Mata Li Yuan penuh penyesalan dan ketakutan. Mayatnya jatuh tak berdaya ke tanah. Setelah menjatuhkan Li Yuan, Yue Zong berjalan ke arah 20 lebih korban selamat dan berkata dengan dingin, aku Yue Zong. Mulai sekarang, kalian adalah rampasan perangku. Para pria akan bekerja keras. Para wanita akan menunggu pengaturan mereka. Meskipun Yue Zong membunuh kejahatan utama, tetapi dia tidak memiliki perasaan baik terhadap para korban selamat yang diselamatkannya. Dia perlu mendirikan pangkalan penyintas di kota Kuda Batu, dan itu membutuhkan banyak kerja keras. Dia berencana untuk menjadikan para pria ini sebagai buruh. Satu pengemudi dipenggal, satu orang dicincang di pinggang, dan dua orang dieksekusi dengan pistol. Semua korban selamat menggigil kedinginan di bawah pemandangan yang mengerikan ini. Mereka menatap Yue Zong dengan mata penuh ketakutan, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Pada saat ini, wanita cantik yang anggun, dengan temperamen yang menyenangkan berkata dengan suara lembut, tunggu sebentar. Alis Yue Zong berkerut. Dia menatap wanita itu dan berkata dengan dingin, apakah kamu punya masalah? Jangan bicara omong kosong. Wanita itu meskipun halus, anggun, dan sangat cantik. Yue Zong sangat membenci kelompok penyintas yang tidak tahu berterima kasih ini, terbawa hingga tidak memiliki perasaan baik terhadapnya. Xia Yue langsung menatap Yue Zong dan perlahan berkata, halo, saya Xia Yue. Memukul Anda dan teman-teman Anda tidak ada hubungannya dengan kami. Itu semua Li Yuan dan Ma Ming. Bisakah Anda memberi kami kebebasan? Yue Zong menatap Xia Yue dan tertawa dingin, tidak. Anda adalah rampasan perang saya. Jika Anda menginginkan kebebasan, berikan barang-barang Anda sebagai gantinya. Saya dapat membiarkan Anda pergi dengan bebas jika Anda memberi saya cukup senjata, amunisi, makanan, dan obat-obatan. Jika tidak, Anda harus dengan jujur mendengarkan dan mematuhi pengaturan saya. Xia Ming dan para penyintas ini tidak tahu kekejaman dunia luar. Mereka sepenuh hati ingin lepas dari kendali bos seperti Yue Zong.
Mereka tidak mau menderita siksaan para penyintas kota Longhai ZAG. Xia Yue menunjuk pengawalnya dan berkata, aku tahu lokasi kamp militer di dekat sini. Pasti ada beberapa senjata di sana. Bisakah kita menukar lokasi kamp militer itu dengan kebebasan kita? Yue Zong menatap Xia Yue, dan dia tertawa mengejek, boleh. Tapi kamp itu pasti dekat sini. Kalau itu pangkalan militer di dekat daerah Qingyuan, jangan sebut-sebut. Dunia luar sangat kejam. Bahkan pangkalan penyintas kota Longhai yang dikendalikan pemerintah kekurangan barang dan perbekalan, dan orang-orangnya semurah semut. Wanita cantik seperti Xia Yue yang pergi ke pangkalan penyintas kota Longhai seperti domba yang masuk ke mulut harimau. Tapi karena pihak lain ingin menggunakan pangkalan militer sebagai gantinya, Yue Zong ingin membiarkan mereka pergi. Sejauh menyangkut kekuatannya, senjata, amunisi, dan peralatan militer jauh lebih penting daripada seorang wanita cantik. Alamat berbagai pos militer dirahasiakan. Itu adalah rahasia militer yang dirahasiakan. Itu hanya ditemukan secara tidak sengaja ketika orang-orang setempat lewat. Selain itu, hanya anggota militer tingkat tinggi atau personel terkait yang tahu lokasi mereka. Yue Zong, penduduk kota biasa, pada dasarnya tidak tahu alamat lokasi militer ini. Kalau tidak, dia pasti sudah membawa orang ke sana lebih awal untuk merebutnya. Setiap pangkalan militer mewakili sejumlah besar senjata dan amunisi. Kekuatan militer Yue Zong dapat berubah dalam semalam setelah merebut satu. Xia Yue menunjuk ke barat dan berkata kepada Yue Zong, ada pangkalan militer 10 mil di sebelah barat. Ada batalion infanteri yang ditempatkan di sana di masa lalu. Yue Zong memotong perkataan Xia Yue, jangan bicara lagi. Kembalilah bersama kami dulu. Tunggu kami menemukan markas, dan kami akan membebaskan kalian berdua. Kami akan menjamin keselamatan dan harta benda kalian sampai ini terjadi, dan kami akan memberikan jaminan hidup minimum. Yue Zong saat ini terluka parah. Bahkan jika tubuhnya jauh melebihi orang normal, dia tidak dapat memimpin sekelompok prajurit ini untuk memulihkan markas militer. Prioritas saat ini adalah memulihkan kondisinya. Dia dapat membunuh ratusan zombie biasa secara perlahan jika dia dapat memulihkan kekuatan tempurnya yang maksimal. Dengan kerjasama White Bones dan 5 Evolver, Greeny dapat dipindahkan ke atas Hummer. Bas tanpa roda itu dikosongkan dari minyak dan ditinggalkan. Selain Xia Yue dan pengawalnya, semua yang selamat hanya dapat berjalan di bawah pengawasan IFV. Mereka menuju ke arah desa Kuda Batu. Dengan wajah penuh kekhawatiran, Lu Wen bergegas ke pelukan. Yue Zong begitu dia kembali ke villa. Dengan air mata bahagia dia terisak-isak, kakak Yue Zong, kamu baik-baik saja. Guo Yu melihat Yue Zong memeluk Lu Wen dengan penuh rasa iri. Dia juga ingin segera memeluk Yue Zong, tetapi akal sehatnya menahan dorongan hatinya. Aku baik-baik saja, Wen, ikut aku. Yue Zong menepuk punggung Lu Wen dengan lembut, dan dia menuntun Lu Wen keluar dari villa. Yue Zong menunjuk ke arah Greeny yang terluka dan tidak memiliki vitalitas dan berkata kepada Lu Wen, cepat gunakan keterampilan penyembuhan cedera ringan untuk membantunya pulih. Lu Wen dengan penasaran menatap Greeny dan berjalan ke arahnya. Elang bulu hijau itu masih merupakan jenis binatang mutan pemakan daging yang ganas, kejam, dan sombong. Yue Zong tidak mungkin menjinakkan Greeny jika dia bukan burung muda. Greeny hanya dekat dengan Yue Zong. Matanya bersinar dengan cahaya yang ganas begitu Lu Wen mendekatinya. Paruhnya segera mematuk ke arah Lu Wen. Yue Zong dengan tajam merasakan niat membunuh Greeny, dan dia buru-buru berteriak berhenti. Ini adalah salah satu majikan wanitamu. Kamu tidak boleh menyakitinya. Mendengar perintah Yue Zong, niat membunuh di mata Greeny menghilang, dan tidak memulai serangan apapun terhadap Lu Wen. Lu Wen dengan hati-hati berjalan ke sisi Greeny. Dia memulai keterampilan penyembuhan cedera ringan dan membantu Greeny pulih dari luka-lukanya. Semua luka yang diderita Greeny mulai pulih dengan cepat di bawah keterampilan penyembuhan cedera ringan milik Lu Wen. Penglihatannya terhadap Lu Wen menjadi lebih lembut. Meskipun binatang bermutasi tidak dapat berbicara, kecerdasan mereka 10 kali lebih besar daripada hewan sebelum zaman Z. Mereka dapat membedakan siapa yang baik dan yang jahat. Kemampuan penyembuhan alami Greeny awalnya kuat karena menjadi binatang yang bermutasi. Selain itu Yue Zong menggunakan obat bunga penyelamat nyawa pada luka-lukanya tepat setelah terluka. Setelah menggunakan keterampilan penyembuhan cedera ringan, ia dengan cepat memulihkan separuh tubuhnya yang lebih besar. Greeny mengepakkan sayapnya dan berdiri. Lu Wen menatap Greeny.
Ia membelai bulu ekornya yang cerah dan bersih dan bertanya pada Yue Zong, kakak Yue Zong. Siapa nama burung besar ini? Lu Wen sangat menyukai elang bulu hijau muda yang tampak perkasa ini. Ini membuatnya teringat pada burung pemangsa besar di The Return of the Condor Heroes. Meskipun mereka adalah dua hewan yang berbeda, tetapi ia tidak tahu seberapa kuat elang bulu hijau itu daripada yang di TV. TL, Return of the Condor Heroes adalah acara TV wuxia klasik oleh Jin Yong. Yue Zong tersenyum, namanya Greeny. Mengapa disebut Greeny? Saya melihat bulu ekornya berwarna hijau jadi saya memutuskan untuk memanggilnya Greeny. Kakak Yue Zong, kamu benar-benar tidak memiliki standar untuk nama-namamu. Haha, batuk-batuk. Yue Zong tertawa, dan tiba-tiba alisnya berkerut, batuk karena luka di dada kanannya. Kakak Yue Zong, kenapa kamu? Apakah lukamu masih belum sembuh? Cepat kembali dan istirahat. Lu Wen menatap Yue Zong, dan wajahnya berubah. Dia buru-buru berjalan ke sisi Yue Zong dengan sangat khawatir. Dia ingat Yue Zong ditusuk dan dicengkeram oleh elang bulu hijau. Guo Yu juga berjalan mendekat, matanya yang besar dan indah menatap Yue Zong dengan kelembutan yang meluap. Yue Zong menatap Guo Yu. Dia mengulurkan tangan dan membelai rambutnya. Dia kemudian kembali ke kamarnya dan beristirahat. Yue Zong kembali memimpin desa kuda batu. Qi yang membawa 2 unit tempur kecil elit dan sebuah IFV dan membantai jalannya ke desa keluarga Chen. Dia menyelamatkan para penyintas di sana dan membawa mereka semua kembali. Desa kuda batu adalah kota kecil. Kota itu tidak memiliki manufaktur berat, tetapi memiliki beberapa toko pandai besi. Yue Zong menyelamatkan 3 penyintas pandai besi ketika dia merebut kembali desa kuda batu. Yue Zong menyuruh para pandai besi itu menerima murid, dan mereka mulai membuat senjata dingin seperti pisau besar, perisai, dan busur silang. Desa kuda batu menampung beberapa ribu orang sebelum zaman Z. Kota kecil itu menyimpan sejumlah besar bahan makanan dan makanan non-pokok. Meskipun tekanan Yue Zong untuk mencari makanan masih ada, tekanan itu berkurang setelah menemukan bahan makanan. Setelah mendapatkan sejumlah besar makanan pokok dan non-pokok, Yue Zong meningkatkan perawatan dan hadiah untuk personelnya yang tergabung. Para penyintas biasa juga menerima roti kukus selain 3 mangkuk bubur encer setiap hari. Kebijakan Yue Zong adalah tidak bekerja, tidak makan. Menyediakan makanan bantuan tidak membuat para penyintas mati kelaparan, tetapi juga tidak membuat mereka makan sampai mereka merasa puas. Ada juga pembangkit listrik tenaga batu bara skala kecil di kota kecil itu. Sejumlah besar batu bara telah terkumpul di dalamnya. Mereka dapat menyediakan listrik untuk seluruh desa selama 2 bulan jika mereka menggunakannya hingga kapasitas maksimal. 100 orang menggunakan bahan baja dan semen di desa untuk membangun tembok kota kasar di bagian depan desa. Tembok kota itu tidak memiliki sedikit pun kegunaan dalam peperangan modern, tetapi sangat berguna untuk menghadapi zombie. Tidak semua orang punya nyali untuk pergi ke garis depan dan membunuh zombie bersama Yue Zong. Mayoritas dari mereka yang tidak ingin pergi ke garis depan dan melawan zombie membantu membangun tembok kota. Setiap orang dapat makan sampai kenyang dan menerima roti kukus sebagai upah saat mereka bekerja membangun tembok. Jenis upah ini sudah membuat para penyintas yang sangat lapar sehingga mereka tidak terlihat seperti manusia menjadi sangat puas. Sejumlah besar pria dan wanita mulai berorganisasi dan memancing di 2 anak sungai Lei. Mereka dapat memperoleh sejumlah besar ikan air tawar setiap hari. Ada juga beberapa pria dan wanita yang pergi ke kaki gunung di belakang desa dan mencari tanaman yang dapat dimakan. Yue Zong tidak membunuh 2 pengemudi yang mencoba menabraknya. Dia menggunakan mereka sebagai tikus laboratorium untuk menguji apakah tanaman liar di pegunungan itu beracun. Setelah memakan 2 lusin tanaman yang berbeda, kedua pengemudi itu akhirnya mati karena racun. Namun, pengorbanan mereka memungkinkan mereka untuk membuat diagram untuk puluhan tanaman yang dapat dimakan. Ini memungkinkan Yue Zong dan anggota timnya untuk makan sayuran segar. Luka-luka Yue Zong pulih sepenuhnya di bawah perawatan konstan Lu Wen setelah 2 hari. Seorang tamu tak terduga dibawa ke hadapan Yue Zong oleh anggota timnya saat dia bersiap-siap untuk merebut pangkalan militer. Seorang pria parubaya berusia 30 tahun lebih yang sangat berkelas mengenakan kacamata memandang Yue Zong dengan wajar dan berkata, "Anda Yue Zong. Saya Kong Tao dari pemerintah kota Longhai. Saya datang ke sini untuk mewakili pemerintah kota Longhai dan bernegosiasi dengan Anda."
Kong Tao menatap Yue Zong dengan sedikit angkuh dan berkata dengan berani, pemerintah kota Longhai dapat memberimu amnesti atas pembunuhan polisi dan serangan mendadak di pangkalan saat itu. Namun, kamu harus mematuhi poin-poin berikut. Pertama, kamu harus mengembalikan IFV dan memberikan semua jenis senjata yang diperoleh melalui berbagai saluran kepada pemerintah kota Longhai. Kedua, bubarkan militer ilegalmu dan bergabunglah sepenuhnya dengan tentara. Ketiga, bawa semua korban selamat, barang-barang, dan material ke pangkalan korban selamat kota Longhai. Selama kamu melakukan 3 hal ini, pemerintah kota Longhai akan memberikan amnesti atas pelanggaranmu. Kamu juga dapat mempertahankan harta milik pribadimu, dan kamu beserta anggota keluargamu dapat tinggal di wilayah khusus. Kamu akan diberikan sebagai wakil kader di wilayah khusus. Yue Zong hanyalah seorang pemimpin bandit di mata Kong Tao. Lebih jauh, mereka mensurvei para korban selamat yang berhubungan dengan Yue Zong di kota Longhai, dan mereka menyimpulkan bahwa Yue Zong punya ide untuk bergabung dengan pemerintah kota Longhai. Mereka memutuskan untuk menggunakan metode ini untuk merekrutnya. Tanpa mengeluarkan seorang prajurit pun, mereka dapat melucuti senjata Yue Zong dan membawanya di bawah komando mereka. Yue Zong menatap Kong Tao dengan dingin. Roh yang tak tertandingi menggelegak keluar dari tubuhnya dengan tekanan yang kuat. Kong Tao, yang tertekan, praktis tidak dapat bernapas dan sedikit menundukkan kepalanya. Yue Zong langsung memberi Kong Tao pemberitahuan untuk pergi, kembalilah dan beritahu para pemimpinmu. Aku tidak dapat menerima satu pun syarat. Jika kamu ingin menangkapku, maka kirim orang untuk datang dan menangkapku. Silakan kembali. Wajah Kong Tao berubah, dan dia berteriak, Yue Zong, apakah kamu tahu sifat perilakumu saat ini? Perilaku yang menentang pemerintah dan masyarakat. Kamu adalah musuh Partai Komunis dan rakyat. Kamu seorang bandit. Jika kamu bersikeras, maka kamu akhirnya akan tercatat dalam sejarah sebagai aib. Yue Zong menatap pejabat politik Kong Tao yang bertindak seperti ini dengan sedikit bingung, enyahlah. Usir dia. 2 anggota personel menangkap Kong Tao sesuai perintah Yue Zong. Yue Zong tiba-tiba mengubah idenya dan berkata, tunggu sebentar. Kunci dia. Kirim 2 orang untuk menjaganya. Jangan izinkan dia melangkah keluar dari ruangan. Raut wajah Kong Tao berubah. Dia berteriak sambil diseret oleh kedua pria itu, Yue Zong, apa yang sedang kamu pikirkan? Sekarang kamu menentang rakyat. TL, dia mungkin akan mengatakan Tentara Pembebasan Rakyat atau Partai Komunis Rakyat Tiongkok, sesuatu seperti itu. Qi yang bertanya dari samping, apa yang sedang kamu rencanakan? Yue Zong berkata dengan suara berat, saya khawatir situasi ini tidak akan baik. Kita harus memasuki medan perang bersama mereka. Kita harus mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dan kemudian bertindak. Saya akan membawa orang untuk merebut gudang senjata. Qi Yang, Anda membuat Xiaoming memimpin orang untuk mengawasi pangkalan penyintas kota Longhai. Suruh mereka kembali dan laporkan jika mereka mengganggu sehelai rumput pun. Yue Zong menemukan 60 sepeda motor di desa Kuda Batu. Sebagian besar sepeda motor itu diberikan kepada tentara dan kelompok kecil Qi Yang, unit lapis baja Liu Yan, dan kelompok kecil Dagouzi. Meskipun Xiaoming tidak menonjol ketika mereka merebut desa Kuda Batu, tetapi dia adalah prajurit yang sangat cakap. Qi Yang mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Tanda tanda hubung. Di sana adalah pangkalan militer yang saya bicarakan. Xia Yue menunjuk ke pangkalan militer yang jauh dan berbicara kepada Yue Zong. Yue Zong melihat ke arah tempat yang ditunjuk Xia Yue. Memang ada kamp militer yang sepi di pinggiran kota. Zombie demi zombie yang mengenakan pakaian militer berdiri di dekatnya berkeliaran. Yue Zong menatap ke arah kamp militer yang jauh, dan berkata kepada bawahannya, saya akan pergi dulu. Kalian semua tetap di sini dan menunggu perintah. Yue Zong dan White Bones melangkah menuju kamp militer. Yue Zong memecahkan kantung darah dan memercikkannya ke tubuh White Bones. White Bones melesat seperti anak panah menuju ke arah kamp militer yang dipenuhi darah. Dalam beberapa kilatan, White Bones melesat ke tengah-tengah kelompok itu. Seperti memasuki wilayah tak berpenghuni, White Bones memenggal kepala para zombie yang mengenakan pakaian militer. Para zombie di seluruh kamp mulai berputar-putar, tertarik oleh tubuh White Bones yang berlumuran darah. Yue Zong melangkah di belakang White Bones. Dia memegang senapan tipe 03 dan sering melepaskan tembakan, menembak kepala zombie demi zombie.
Bertarung dalam pertempuran jarak dekat menghabiskan stamina yang sangat banyak. Yue Zong harus menghemat staminanya saat menghadapi puluhan atau bahkan ratusan zombie dan menggunakan senjata untuk bertarung. Selain itu, musuh-musuhnya bukan hanya zombie, tetapi juga manusia. Karena itu, dia tidak pernah berhenti melatih keterampilan menembaknya. Zombie-zombie yang bergerak lambat itu adalah target latihan terbaik bagi Yue Zong. Teknik senjatanya dapat terus ditingkatkan selama ia terus-menerus menggunakan amunisi aktif. Jumlah zombie semakin banyak. White Bones memenggal kepala zombie dengan kapaknya dan mundur ke belakang pada saat yang sama. Zombie-zombie itu tidak dapat menghentikan serangan dari White Bones, tetapi jumlahnya terlalu banyak. White Bones dapat dikepung sepenuhnya dan tidak dapat bergerak jika dikepung. Zombie demi zombie terus-menerus jatuh ke tanah dengan suara tembakan yang tajam. Kepala demi kepala zombie terlempar begitu mereka memasuki jangkauan serangan White Bones. Dalam waktu singkat, lebih dari 50 zombie terbunuh dengan kekuatan gabungan mereka. Xia Yue memperhatikan Yue Zong dan White Bones dengan mudah memburu para zombie itu dari jauh. Hatinya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang menakutkan, betapa parahnya. Tiba-tiba, sebuah S2 berwarna hijau melompat tinggi ke langit dari kerumunan zombie, menyerbu ke arah Yue Zong. Yue Zong segera mengangkat senjatanya ke S2 hijau dan terus menembak. S2 itu memicu respons bahaya begitu Yue Zong mengangkat senjatanya untuk membidiknya. S2 itu menendang sedikit, dan bergerak seperti angin ke samping, membuat peluru Yue Zong sama sekali tidak mengenai sasaran. Kecepatan S2 itu cepat seperti ledakan. Dalam beberapa kilatan, ia melesat di depan Yue Zong. Ia mencakar Yue Zong dengan ganas. Mata Yue Zong memancarkan cahaya dingin. Ia menebas S2 itu dengan pedang di tangan kanannya. Cahaya dingin berkedip, dan kepala S2 yang menyerbu itu jatuh ke tanah. Sebuah bola pengalaman besar terbenam ke dalam tubuhnya. Dengan mudah membuang S2 itu, senapan tipe 03 milik Yue Zong mulai memenggal kepala para zombie biasa. Pada level ini, menggunakan zombie biasa untuk naik level itu sulit. Lebih baik menggunakan kerumunan zombie untuk target bergerak untuk meningkatkan kemampuan menembaknya. Saat Yue Zong dan White Bones sedang memburu zombie biasa, zombie berwarna merah di atas sebuah bangunan besar membuka mulutnya lebar-lebar. Sebuah bola api melesat ke arah Yue Zong. Yue Zong merasakan sensasi berbahaya begitu zombie merah itu membuka mulutnya. Dia segera berguling menjauh. Bola api itu meledak di lokasi aslinya, menciptakan lubang seukuran kepalan tangan di tanah. Yue Zong berdiri dengan tubuhnya tertutup debu. Dia membuat gerakan tidak teratur sambil melihat bangunan besar itu pada saat yang sama. Data untuk zombie merah itu segera masuk ke dalam pikirannya. Level 30 Flame Infected H1. Memiliki kemampuan untuk menembakkan bola api. Apakah zombie memiliki cabang serangan jarak jauh? Pikiran Yue Zong menjadi kabur saat ia melihat zombie api H1 di atas gedung besar. Zombie tipe S sudah terlalu merepotkan bagi manusia. Sekarang ada zombie tipe H yang dapat menyerang dari jarak jauh yang tiba-tiba muncul. Masa depan umat manusia dalam memerangi zombie menjadi semakin sulit. Aku harus mempelajari sepenuhnya laju tembakannya. Yue Zong mengangkat kepalanya dan melihat H1 menduduki gedung besar di kamp militer. Ia tidak lagi bergerak tidak teratur dan mengangkat senjatanya di pintu masuk kamp, melawan zombie biasa bersama dengan White Bones. Zombie tipe api H1 dengan jujur berbaring tengkurap dan melihat Yue Zong dari atap gedung tinggi. Ia hanya memiliki naluri menyerang, tidak sedikit pun kesadaran tersembunyi. Ini adalah kelemahan terbesar zombie. Yue Zong dan White Bones bertarung dan bergerak mundur pada saat yang sama. Ada lebih dari 100 mayat di jalan kamp militer setelah 15 menit. Hanya seluruh kamp yang memiliki lebih dari 800 zombie. Yue Zong dan White Bones membunuh banyak sekali zombie, tetapi jumlah zombie tampaknya tidak berkurang. Stamina Yue Zong dan White Bones mulai terus menurun. White Bones juga memiliki keterbatasan stamina. Ia tidak dapat lagi terus bertarung jika staminanya habis. Selain itu, stamina zombie tidak pernah berakhir dan menakutkan. Yue Zong merasakan peringatan dalam benaknya 15 menit setelah zombie api itu menembakkan bola api pertama. Ia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergerak ke samping. Kecepatan tembakannya satu setiap 15 menit. Lumayan, Yue Zong dengan tenang menganalisis amukan tembakan zombie api itu dan sedikit mengendurkan napas. Jika kecepatan tembakan zombie api itu terlalu sering,
maka puluhan zombie api dapat membentuk unit artileri berukuran kecil yang mengerikan. Setelah menguji kecepatan tembakan zombie api itu, Yue Zong mengangkat senapannya ke langit dan memberikan sinyal serangan 3 tembakan. 2 IFV, 3 Homer, dan sebuah Humvee yang dipasangi senapan mesin berat membentuk iring-iringan di sepanjang jalan dan melaju dari jauh. TL, Humvee sebenarnya bernama Dongfeng Ferocious Warrior. Kendaraan militer off-road ini dibuat oleh perusahaan terbatas Dongfeng Off-Road. Perusahaan ini juga yang membuat truk Dongfeng. Karena itu, saya akan mulai menyebut truk Dongfeng sebagai truk gandeng atau truk besar tergantung konteksnya. Truk-truk ini tampaknya hanya truk gandeng yang dibuat oleh perusahaan Dongfeng. Sebelumnya saya tidak yakin apa itu truk Dongfeng, karena kalau tidak, saya pasti sudah mengubahnya sejak lama. Humvee sebenarnya tampak seperti ini jika Anda ingin melihatnya. http://bike.google.com/view-1492945.htm. Personel dari iring-iringan mobil yang mendekat dengan cepat membawa semua jenis senjata dan dengan liar menembaki sejumlah besar zombie yang telah dipaksa meninggalkan kamp. 2 IFV dengan 2 senapan mesin tipe 86, 7,62 mm dan senapan mesin berat tipe 67 yang terpasang di Humvee itu dengan liar menyemburkan api. Jalinan api menciptakan tabir peluru yang mengerikan. Para zombie yang diselimuti tabir peluru itu benar-benar terkoyak. Ada puluhan L1 di antara kerumunan zombie. Para zombie L1 yang berevolusi itu tidak dapat menghentikan tabir peluru, dan mereka terkoyak satu persatu. Gencatan senjata, unit tempur jarak dekat mendekat. Yue Zong memberi perintah setelah melihat sebagian besar zombie dihabisi oleh peluru. Sulit untuk sepenuhnya memusnahkan zombie hanya dengan mengandalkan peluru. Setelah dibaptis dalam peluru, beberapa zombie masih belum mati, tubuh mereka compang camping, kemampuan tempur dengan cepat menurun, dan mereka tidak dapat membentuk keadaan kerumunan zombie. Mereka pada dasarnya tidak sebanding dengan unit tempur jarak dekat yang mengenakan baju besi kulit ular. Setelah teriakan perang, 10 anggota unit tempur jarak dekat menyerbu kerumunan zombie sambil memegang pedang tang imitasi. Mereka dengan marah menebas zombie-zombie yang jatuh ke tanah dan berusaha untuk bangkit kembali. Anggota unit tempur jarak dekat itu telah membunuh sejumlah besar zombie. Mereka semua telah naik level hingga sekitar level 7. Mereka terutama meningkatkan kekuatan dan stamina. Menggunakan pedang tang imitasi, mereka memotong zombie-zombie itu semudah memotong daun bawang. Sejumlah besar zombie jatuh di tangan 10 anggota unit tempur jarak dekat itu. Yue Zong dan White Bones bergegas bersama ke kedalaman kamp militer. H1 adalah target yang harus mereka hancurkan. Unit tempur jarak dekat yang berharga itu bisa menderita korban jika H1 melepaskan tembakan lagi. Yue Zong bergerak dengan seluruh kekuatannya. Kecepatannya melampaui juara lari 100 meter sebelum ZAG. Dia dan White Bones menusuk ke kedalaman kamp militer seperti pedang tajam. Para zombie yang menghalangi jalan Yue Zong dipenggal, sama sekali tidak dapat menghalanginya. White Bones dengan sangat keras menebas kapaknya di sisi lain, membuat kepala para zombie yang menghalangi jalan terbang satu persatu. Sejumlah besar kepala zombie terbang ke langit di sepanjang jalan, pemandangan yang sangat berdarah. Sebuah L2 muncul di depan mata mereka begitu Yue Zong dan White Bones berlari ke gedung militer yang besar. Sebuah tinju besar menyerang Yue Zong dengan kejam. Tubuh Yue Zong sedikit bergeser, menembus sisi L2. Tinju L2 itu meledak dengan keras ke tubuh White Bone dan membuatnya terbang beberapa meter jauhnya. Yue Zong berputar mengelilingi bagian belakang L2. Ia mengaktifkan skill Devil Flame. Sebuah api iblis muncul dari tangan kanannya, dan ia menebas paha besar L2. Api iblis merah tua mengubah paha kanan menjadi abu segera setelah Yue Zong melakukan kontak, membelahnya menjadi 2 bagian. L2 kehilangan keseimbangan sesaat setelah kehilangan kaki kanan dan jatuh ke tanah. Yue Zong menebas bagian belakang L2 dengan pedang, memastikan L2 jatuh sepenuhnya ke tanah. Ia memanfaatkan kesempatan itu, dan menggunakan kakinya untuk menginjak tengkorak L2 dengan kejam. Api iblis itu aktif dan membakar L2 hingga hangus. Selamat, kamu naik level ke level 27. Kamu telah memperoleh 2 poin stat. Sebuah bola pengalaman besar terbenam ke dalam Yue Zong segera setelah L2 mati. Ia naik level sekali lagi. Tingkatkan stamina dan kelincahan. Yue Zong membuat pilihannya. Kecepatan dan stamina adalah arah pilihan evolusinya saat ini.
Yue Zong meletakkan tetesan L2 ke dalam cincin penyimpanannya. Dia dengan cepat berlari ke arah atap. Yue Zong akhirnya bergegas ke atap setelah membunuh 8 zombie biasa dan 3 L1 di sepanjang jalan. Tubuh merah yang kesepian berdiri di sana di atap. Kepala zombie H1 2 kali lebih besar dari kepala orang normal. Ia memiliki tubuh kecil dengan 4 anggota tubuh yang besar. Merasakan kedatangan Yue Zong, keempat anggota tubuh H1 mulai bertindak, dan ia bergegas menuju Yue Zong. Kecepatannya agak lebih cepat dari orang biasa. Yue Zong dengan tenang mengevaluasi saat ia melihat H1 bergegas mendekat. H1 itu melesat ke sisi Yue Zong. Aku segera membuka mulut melahapnya dan menggigit Yue Zong. Kecepatan Yue Zong telah dinaikkan beberapa kali. H1 pada dasarnya tidak dapat dibandingkan. Tubuhnya sedikit bergeser dan menghindari serangan muatan H1. Ia menekan H1 tanpa banyak kesulitan dan dengan tegas menghentikan serangannya. Hanya memiliki serangan jarak dekat yang menggigit. Kekuatan serangannya hanya pada tingkat orang dewasa biasa. Dengan kata lain, selain mampu menembakkan bola api yang sangat berbahaya dari jarak jauh, kemampuan pertarungan jarak dekatnya lemah. Yue Zong segera membuat penilaian, lalu ia menebas kepala H1. Dengan sekejap pedang, H1 dengan mudah dipenggal oleh Yue Zong. Ia bahkan lebih lemah dari tubuh S1 tubuh H1 jatuh ke tanah. Sebuah bola pengalaman besar terbenam ke dalam tubuh Yue Zong. Sebuah buku keterampilan, kotak harta karun hijau, dan 100 koin kehidupan jatuh dari tubuhnya. Yue Zong segera bergegas turun setelah meletakkan benda-benda itu ke dalam cincin. Penyimpanan, pertarungan masih belum berakhir, dan dia harus segera kembali bertarung. Yue Zong bergegas turun, White Bones mengikuti di belakang, dan mereka dengan cepat membunuh 20 zombie di sepanjang jalan saat mereka bergegas ke pintu masuk kamp. Yue Zong melihat 10 anggota unit tempur jarak dekat bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Mereka saling memberikan dukungan dan dengan cekatan melambaikan pedang tang imitasi, memenggal kepala zombie demi zombie. Di belakang unit tempur jarak dekat, 10 penembak jitu ahli Yue Zong membidik dan menembak zombie dari jauh. Zombie demi zombie tertembak di kepala dan jatuh di bawah tembakan presisi mereka. 2 IFV dan Humve itu muncul di belakang tanpa menembak. Amunisi adalah hal yang sangat berharga bagi kekuatan Yue Zong. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memulihkan peluru. Sebelum dia bisa membuat peluru, lebih baik menyimpan tembakan artileri dan amunisi. Yue Zong tidak mau menggunakan amunisi berat kecuali mereka bertemu dengan kerumunan zombie. Itu akan sia-sia. Burung muda Grini juga ikut serta dalam pertempuran. Ia menyerbu kerumunan zombie. Ia memecahkan tengkorak zombie dengan setiap patukan, lalu mematuk dan melahap zombie. Ia memiliki kekebalan yang sangat besar terhadap zombie yang membawa infeksi. Ia bahkan agak suka memakan zombie. Masih ada 20 anggota tim biasa yang menggunakan senapan untuk terus menembaki massa zombie. Yue Zong dengan cepat memotong ke arah zombie yang menghalangi jalan dan bergabung dengan unit tempur jarak dekat setelah bergabung dalam pertempuran. Mereka membentuk unit pemenggal gila yang memotong zombie yang menghalangi jalan. Pertempuran sengit berlanjut selama lebih dari 1 jam. Sebagian besar zombie akhirnya dibersihkan oleh Yue Zong dan orang-orang yang dibawanya. Kelompok demi kelompok memenuhi gedung-gedung. Mereka mulai membersihkan zombie yang tersebar di kamp. Skor. Kali ini kita mencetak gol. Yue Zong memasuki kamp. Dia melihat 10 Humve yang dipasangi senapan mesin tipe 86, 7,62 mm berjejer. Hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Ada 2 IFV dan 2 kendaraan senapan mesin yang dipasangi senapan mesin anti pesawat ganda 14,5 mm terparkir di sana selain dari 10 Humve. Kendaraan senapan mesin anti pesawat 14,5 mm terlihat seperti ini. Begitu kendaraan lapis baja itu masuk ke tangan Yue Zong, fleksibilitas pasukannya dan daya tembaknya keduanya menerima peningkatan yang sangat besar. Liu Yan, yang bertanggung jawab atas akuisisi, bergegas keluar dari gudang. Dia dengan gembira berteriak kepada Yue Zong, "Kapten Yue. Kapten Yue, kali ini kita mencetak gol. Kita mencetak gol. Ayo cepat." Yue Zong mendengar kata-kata Liu Yan, dan dia melesat ke arah Liu Yan. Dia dengan cepat memasuki gudang itu. Skor yang sangat besar. Yue Zong melihat gudang senjata dan peralatan segera setelah dia memasuki gudang, dan dia menjadi sangat bersemangat. Senapan tipe 95 dengan peluru 5,8 mm, mortir, bayonet serbaguna,
peluncur granat, senapan mesin tipe 95 dengan peluru 5,8 mm, senapan mesin berat tipe 89 dengan peluru 12,7 mm, peluncur granat otomatis tipe 87 35 mm, dua senapan mesin anti pesawat 14,5 mm yang dipasang ganda, dan peluncur roket tipe 40 tipe 8. Sejumlah besar senjata standar PLA ada di gudang, menyebabkan para penonton terpesona, menarik hati mereka. Peralatan di sini cukup bagi Yue Zhong untuk mempersenjatai batalion. TL, PLA adalah kependekan dari Tentara Pembebasan Rakyat. Itu adalah akronim umum di Tiongkok. Satu batalion adalah satuan tentara yang terdiri dari 500 hingga 800 prajurit. Ada sejumlah besar amunisi, peluru artileri peledak, granat tangan, dan 9 rudal anti-tank berpemandu Red Arrow. Tentara Yue Zhong dapat mengganti senapan burung mereka dengan meriam menggunakan jenis peralatan ini. Kemampuan tempur mereka berlipat ganda, berubah menjadi tentara PLA yang berdiri tegak. Persenjataan perang modern sangat penting. Dengan peralatan perang ini, Yue Zhong tidak memiliki sedikit pun rasa takut terhadap militer pangkalan penyintas kota Longhai. Yue Zhong sedikit melankolis mendapatkan senjata-senjata ini. Dia tidak memiliki prajurit khusus untuk mengoperasikan persenjataan modern ini. Yue Zhong menyingkirkan gangguan di belakangnya, dan dia melangkah keluar dari kamp militer, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Personel Yue Zhong bekerja seperti sarang lebah yang memasuki gudang senjata dan memuat semuanya ke truk gandeng untuk diangkut. Wajah setiap anggota tim penuh dengan kegembiraan. Mereka bisa menjadi lebih kuat dengan senjata dan amunisi. Senjata adalah suatu keharusan ketika berhadapan dengan zombie atau orang lain. Xia Yue dan pengawalnya Gao Ying berjalan ke sisi Yue Zhong. Yue Zhong menatap Xia Yue dan berkata dengan datar, "Menurut kesepakatan kita, mulai sekarang Anda bebas." Nona Xia Yue, Yue Zhong adalah orang yang serius dengan janji. Dia tidak bisa menelan kata-katanya sendiri karena dia menjanjikan kebebasan pada Xia Yue. Xia Yue menatap Yue Zhong dan berkata perlahan, "Bisakah saya menunggu sebentar di Desa Kuda Batu?" Desa Kuda Batu terus menerima para penyintas di bawah Yue Zhong. Mereka perlahan-lahan telah memulihkan populasi mereka. Yue Zhong juga tidak bersikap kasar sama sekali terhadap para penyintas. Selama mereka bersedia bekerja, mereka dapat makan sepuasnya. Angka kejahatan di desa juga sangat rendah di bawah patroli anggota tim. Begitu kejahatan dilakukan, para pelanggar dikirim ke kamp kerja paksa dan dipaksa membangun tembok. Xia Yue dan pengawalnya Gao Ying juga berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang singkat. Tidak akan ada masalah dengan keselamatan selama mereka tinggal. Yue Zhong menatap Xia Yue dan berkata dengan jelas, "Kau boleh, tetapi kau bukan bagian dari sistem kami. Kau hanya dapat menerima jatah bantuan bencana. Kau harus menyelesaikan masalah makanan tambahan sendiri." Yue Zhong tidak akan memaksa Xia Yue dan Gao Ying untuk menjadi bagian dari sistemnya jika mereka tidak mau, tetapi ia tidak dapat memberikan sejumlah besar makanan kepada kedua orang yang menganggur ini. Wajah Xia Yue dan Gao Ying berubah. Mereka tidak punya banyak makanan. Mereka dapat makan nasi putih, ikan, dan sayuran saat mengikuti Yue Zhong. Mereka berdua tidak tahan jika harus memakan bubur bantuan bencana yang diencerkan itu. Xia Yue menggertakkan giginya dan berkata kepada Yue Zhong, "Bisakah kau memberi kami sebuah kendaraan? Mari kita pergi ke markas penyintas kota Longhai sendiri." Yue Zhong merenung sejenak dan berkata, "Kau boleh. Aku akan memberimu sebuah kendaraan setelah kita kembali. Aku akan membiarkan kalian semua pergi ke markas penyintas kota Longhai sendiri." Penuh dengan peralatan kamp, unit lapis baja itu dengan anggun menuju ke Desa Kuda Batu. Seluruh Desa Kuda Batu bergejolak dan mendidih segera setelah unit kendaraan lapis baja itu kembali. Kendaraan lapis baja yang bersatu ini melambangkan kekuatan yang tangguh. Kendaraan itu dapat dengan mudah mencabik-cabik 1000 zombie. Kendaraan itu juga melambangkan kemampuan untuk memberikan rasa aman, membuat mereka semakin rileks. Yue Zhong memberi Xia Yue, Gao Ying, dan Kong Tao sebuah jeep dan membiarkan mereka meninggalkan Desa Kuda Batu setelah kembali.